Ini panen karya kelas 4 SD Negeri 021 Pendekar Bahan. Ada nih pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, ada laporan proyek, ada portofolio anak, hasil-hasil proyek anak, proyek sampah botol plastik, proyek kelapa kerdil, dan hasil-hasil karya anak yang dibuat anak selama di kelas 4. Ini keberagaman Indonesia. Mereka membuat ada rumah adat, pedang, senjata-senjata tradisional, dan inilah kami semua. Ini murid kelas 4, gurunya, dan ada hasil karya kalender 2023 dari mereka. Terima kasih. Di sini kami akan menampilkan hasil karya kami yang ada di dalam kelas kami. Dari kami membuat keyakinan kelas tentang profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kelas kami semuanya kami hias pakai alat yang ada. Baiklah, acaranya kita mulai. Acara yang pertama adalah portofolio. Baik, akan saya sampaikan cerita-cerita kami belajar di kelas ini. Dari kami merawat kelapa bonsai, cerita tentang liburan, dan kami juga belajar tentang Pancasila. Dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, beribadah dengan agamanya masing-masing. Kami belajar di sini, belajar sambil bermain. Kami juga membuat jurnal membaca. Dari buku cerita kami tulis menjawab pertanyaan ini yang diberi Bu Ija. Dari nama penulis, judul buku ini bercerita tentang. Kami pokoknya belajarnya enak gitu. Kami juga belajar PBKN, kami membuat pertanyaan. Nanti ada yang bertanya di depan, terus tunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberi oleh kawannya. Baiklah, kita lanjut acara yang kedua, proyek kelapa bonsai yang dibawakan oleh Afrizianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proyek karya saya. Kami disuruh untuk mencari kelapa bonsai. Setelah kami melakukan proyek ini, kami memahami bagaimana kami dapat berinteraksi dengan alam dan berperilaku ramah terhadap lingkungan, serta memahami hubungan tahu makhluk ciptaan Tuhan. Kami memilih nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia sama diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut acara yang ketiga, yaitu menyampaikan tentang proyek botol. Kami di sini mengurangi sampah botol plastik agar di sekolah kami agar bersih. Jadi kami melakukan pembersihan dengan mendaur ulang botol yang sudah tidak terpakai lagi. Di sini saya akan membacakan puisi untuk kedua orang tua. Di rumah kami dididik, tanpa orang tua takkan ada kita tahu. Tanpa orang tua takkan ada yang kita mampu. Tanpa orang tua kita hanyalah debu yang terhambur angin, yang tak tahu arah. Orang tuaku, ucapanmu adalah doa bagiku. Maafkan aku karena pernah membuatmu marah, dan maafkan aku juga karena pernah membuatmu kesal. Dan kemungkinan kami juga pernah membantah perintahmu. Jika kami mempunyai salah, maafkanlah wahai orang tuaku. Terima kasih orang tuaku yang kusayangi. Karya siapa? Karyanya sebut. Karya siapa? Afrizianita.
Ya, tepuk tangan. Proyek yang keempat yaitu menceritakan tentang keberagaman yang ada di negara Indonesia, yaitu negara kita, yang akan dibawakan oleh murid-muridnya sendiri kepada muridnya untuk mengambil keberagaman. Kasih tunjuk orang tuanya. Dari Sulawesi Selatan. Lanjut. Siapa? Masira? Nih, lanjut perempuannya. Yang sana udah semua. Ini adalah bentuk dari Jawa. Nah, betul. Ini adalah barang sawalaku berasal dari Maluku. Lanjut. Ini telepon berasal dari Jawa. Melayu. Lari enak. Lari. Di sekolah kami belajar, tanpa guru takkan ada ilmu yang kami dapat. Dan tanpa guru kami di sini tak akan belajar dengan benar. Tanpa guru kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, tersapu angin yang tak tentu arah. Guru, ucapanmu adalah petunjuk bagi kami. Maafkan kami karena pernah membuatmu kesal pada saat itu. Terima kasih guruku tersayang. Nah, yaitu bermain spin. Kepada wali murid kami persilakan, saya sebut namanya satu-satu, dari orang tuanya Nazira Hidayah untuk maju ke depan. Ibu, Nih, berdirinya. Bermain spin. tekan tombol yang di tengah. Lanjut ya. Ini tiga tak? Depan apa? Bubur tantangan. Depan apa? Betul, betul. Ibunya keliling. Terangkan jalan. Lihat hasil karyanya. Di sini ada celengan. Jelasin. Terus apa lagi? Terakhir dong. Terakhir, ibu nulis di situ pesan untuk muridnya, anaknya. Pesan untuk anaknya, untuk gurunya. Tentang hasil sekarang. Tulis nama, tanda tangan, dan alamat. Dapat apa Pak Ruslinya? Sepulun. Pak, cicik sepulun Pak. Sepulun, yang mana sepulun ayo? Terus makan ya nanti lah.
Ya iya, PIP. Nggak malu lagi nih. PIP. Kamu PIP lagi makan. Boleh, ibunya boleh pilih kalender siapa aja. Dan kalian ibunya aja loh, kalender siapa aja. Coba. Kalender anaknya. Lanjut. Lanjut, Mama Reza. Mama Raja. Mamamu mana? Ya. Itu mamanya tuh. Itu aku harus rajin belajar. Kebalik. Harus belajar. Telepon. Iya. Orang tua berjalan. Aida. Lanjut. Cobain. Pakain, nah. Ini pun senil. Paris panis setilnya ya kan. Aja mana nanti nih? Kalender. Kalender. Wah, kalender. Kesan-pesannya. Kak, kita pesan-pesan. Nah, lanjut. Ini. Jendil. Gila dia habis mulai. Juara satu siapa? Juara satu. Iya. Sengkulut. Oh, 10. Lanjut. Orang tuanya Denny. Ada itunya, lupa mau dimakan. Getuk, kayak getuk. Kayak tangan juga nggak apa-apa ya. Lanjut. Lanjut. Ada limputnya. Pas sekali. Lanjut. Meremangannya merem. Nah, bapaknya Nah, Pri. banyak Pri. Ada lagi yang ketiga. Wah, bekasnya apa lah? Ajak telepon. Paper bag. Paper bag. Lonceng. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah hasil dari kurikulum Merdeka. Anak-anak yang kita tingkatkan di sini adalah prosesnya. Untuk kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum yang lainnya. Inilah anak-anak kita kreatifkan, anak pintar. Belum tentu dia kreatif. Banyak pelajar-pelajar mahasiswa yang pintar-pintar tidak dapat pekerjaan. Karena apa? Kreatifnya kurang. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk bersosialisasi, mempresentasikan hasil kerjanya. Setiap kerja mereka bekerja dalam kelompok, bekerja bersama. Apa yang mereka pelajari, mereka terjun langsung untuk melakukan tugasnya. Jadi mereka ingat, oh cara begini ini. Jadi prosesnya mereka mengetahui. Nah, proyek ini mereka melakukan hari. Untuk apa guna proyeknya? Untuk meningkatkan karakter anak di profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita meningkatkan anak biar mandiri. Bagaimana dia bisa menjaga proyeknya ini biar tumbuh dengan bagus gitu, biar mencintai alam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia mencintai alam dengan merawat kelapa kerdil. Ini contoh kecil aja ya Bapak Ibu. Nanti mana tahu untuk hidup berkelanjutan mereka bisa mengolah lahan yang mereka punya di rumah gitu ya kan, lahan kosong, mereka bisa memanfaatkannya untuk bertanam. Nah gitu, ini untuk contoh kecilnya aja bagaimana mereka bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, mandiri, bertakwa, dan kreatif. Nah inilah yang kita lakukan. Mereka membuat, nah perbedaan satu lagi, mereka
tidak kita tekankan untuk peraturan. Kebiasaan ada peraturan harus diikuti, kalau tidak mengikuti dapat hukuman. Nah sekarang di kurikulum Merdeka kita berbeda, kita membuat keyakinan kelas. Inilah karya-karya anak ini. Jadi mereka mewarnai, ngecat, menulis gitu. Jadi kita membuat keyakinan kelas inilah yang akan mereka ikuti. Apa aturan yang mereka buat sendiri, apa yang akan kita aturan apa yang kita buat di kelas kita. Mereka yang mencari kata-katanya, mereka yang mengungkapkan, Bu, kita harus mengucap salam sebelum masuk, ya kita tulis. Jadi semua potensi anak kita gali di sini. Mereka semua yang bekerja. Kita sebagai guru hanya sebagai penuntun, dan begitu juga orang tua di rumah hanya sebagai penuntun. Yang akan meningkat itu adalah potensi anak. Maka kurikulum Merdeka sekarang kurikulumnya bagus ya, bagus. Memang anak ini memang terjun langsung ke lapangan, bagaimana cara mereka belajar. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang harus mereka ingat, dan keyakinan kelas yang akan mereka lakukan di dalam kelasnya, di lingkungan sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, karena keyakinan kelas dia tidak mendapat hukuman, namun dapat konsekuensi. Sebelum keyakinan kelasnya kita terapkan di sekolah, mereka sudah mengetahui dulu konsekuensi apa yang akan mereka terima jika mereka melanggar keyakinan kelasnya. Jadi tidak ada lagi hukuman. Anak datangnya terlambat, ayo keliling di lapangan, nggak ada lagi. Sekarang anak sendiri yang akan memahami, kalau dia terlambat datang sekolah, apa kerugian yang akan dia dapatkan. Dia sudah mengungkapkan konsekuensinya dari pertama. Jika mereka datang terlambat, berarti pelajarannya ketinggalan. Nah, itulah konsekuensi yang mereka terima. Biar mereka tidak ketinggalan pelajaran, mereka harus datang tepat waktu. Nah, itulah. Jadi mereka ini memang mereka lah penerus bangsa yang harus kita tingkatkan, potensinya harus kita gali. Mereka punya potensi masing-masing tiap anak. Jadi anak tidak lagi tertekan harus wajib ini, wajib itu. Kurikulum lama kan seperti itu. Kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begitu. Sekarang tidak. Anak berkreasi sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Potensi mereka punya. Jadi untuk dia ke masyarakat kita sudah tidak ragukan lagi. Begitulah anak Bapak Ibu kreatifnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Mudah-mudahan selanjutnya di kurikulum ini, di kelas-kelas berikutnya juga sama seperti ini. Tepuk tangan buat anak Ibu semua. Ya.